Yo, what's up guys? Kali ini kita akan mereview website warehouse. Oke, langsung saja kita akan login. Nah, inilah tampilan awal dashboard ya. Ada tampilan 4 card di atas ya. Ada card karyawan, ada juga supplier dan lain-lain. Nah, saat kita scroll ke bawah ada beberapa tampilan, yaitu tampilan stok paling banyak dan stok keluar terbanyak. Dan langsung saja kita akan beralih ke menu barang. Ada beberapa submenu ya. Kita akan masuk ke submenu data barang. Nah, di sini ada beberapa tampilan data barang yang telah saya input. Nah, sekarang kita akan coba tambah barang. Nah, ini SKU sudah otomatis ya. Nah, misalnya nih kita mau buat misalnya lantai vinil ya. Lantai vinil, oke, masukkan kategorinya itu adalah bahan bangunan. Satuannya PC sudah benar, dan untuk merek ini kita bisa edit dari sini ya langsung. Nah, misalnya kita membuat merek apa nih? Misalnya merek Hino. Lalu tinggal save, simpan. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, kita atur ulang pemilihannya merek Hino dan stok minimal. Ini adalah stok yang paling minimal. Setiap barang itu bisa berbeda-beda stoknya, tergantung pilihan kita. Nah, selanjutnya ini adalah tambah barang lanjutan, misalkan baju atau apa, ada ukuran XL, ada warna, lokasi rak di mana, ada waktu expired. Oke, kita simpan. Oke, selesai. Nah, misalnya ini kita ingin mengedit gitu. Nah, coba kita edit ya. Edit. Nah, di sini ada bisa mengedit. Oke, kita kembali saja. Ini bisa juga melihat menu barangnya lengkapnya. Ada jumlah stok keluar, stok masuk, dan juga ada stok yang tersedia. Nah, misalnya kita ingin cetak barcode, bisa. Oke, misalnya kita contohkan ya. Oke, jumlah kolomnya 5 dan masukkan jumlah barisnya berapa, misalnya 20. Nah, dia akan langsung menuju ke window.print browser ya. Bisa kita download atau langsung print dari browser. Oke, ke submenu selanjutnya yaitu cetak barcode yang barusan kita lakukan ya. Oke, kita masuk atribut barang. Nah, misalnya kita ingin menghapus data kategorinya, kita hapus. Oke, data telah terhapus. Kita akan menambahkan barang, contohnya pakaian. Oke, simpan. Oke, selesai. Nah, data akan tersimpan. Oke, selanjutnya ke brand, sama saja dengan yang tadi, kategori tinggal tambahkan saja. Nah, coba kita akan edit data satuan berikut. Misalnya kita edit, katakan kategori ya salah, tipu, kita buat jadi kategori. Oke, berhasil tersimpan. Oke, selanjutnya kita akan ke submenu atribut, yaitu di stock in. Kita akan contohkan bagaimana cara menambahkan data barang masuk. Oke, kita klik tambah. Kita akan contohkan dengan lantai vinil tadi yang telah kita buat. Setelah kita buat jumlahnya 100 kali ya, 100 apa 1000, 100 saja kita tambahkan. Oke, data berhasil. Nah, kita masukkan juga suppliernya ya, soal toko ABC, dan simpan. Selesai. Oke, selanjutnya kita ke menu barang keluar ya, submenu barang keluar. Oke, misalnya kita contohkan ya, kita akan menambah misalnya jumlahnya misalnya 40, lantai vinil telah kita pilih kan, tambahkan, selesai. Nah, di situ juga ada keterangan itu optional ya, bisa diisi bisa enggak. Oke, kita simpan, selesai. Oke, disclaimer, untuk barang keluar kita bisa buat dari langsung di sini di barang keluar, dan juga bisa di surat jalan yang akan kita jelaskan setelah ini.
Oke, kita akan ke surat jalan. Oke, setelah kita akan buat tambahan ini surat jalan ya. Sama dengan barang keluar. Oke, kita akan misalnya tambahkan untuk barang keluar yaitu produk lantai vinyl di misalnya kita buat jumlah 20, tambahkan. Kita simpan, kita bisa kasih keterangan berkah misalnya ya, simpan. Oke, selesai. Nah, akan muncul di sini ya kan. Kita buat surat. Nah, surat ini kita tujuannya ini pelanggan. Misalnya kita pelanggan, kita pilih ya kan, dia akan otomatis menampilkan nomor telepon dan juga alamat tujuannya gitu. Kita masukkan driver, nomor HP driver, nomor kendaraan juga opsional ya, dan keterangan yang telah tadi kita buat. Kita simpan dan selesai. Oke, bisa kita cetak ya. Nih, kita cetak. Dan tampilan surat jalannya seperti ini. Ya, ukurannya 21 x 15 cm. Bisa juga kita ubah ke A4 ya. Oke, bisa kita save atau bisa langsung kita print. Oke, menu selanjutnya menu yang saya rasa kurang penting ya, yaitu menu penyesuaian. Ya, ini adalah untuk menyesuaikan yang ada di stok sekarang dengan yang ada di aktual ya. Kita sesuaikan jumlahnya sesuai. Oke, selanjutnya kita ke menu data stok. Nah, di data stok ada 4 card ya, seperti di dashboard ya, ada barang masuk, barang keluar, dan data stok terbaru. Nah, di sini ada data stok barang yang terbaru, bisa kita print langsung atau kita save ke file PDF. Bisa kita save, kita cancel aja, dan juga bisa kita download dengan format XLS atau Excel ya. Oke, selesai. Oke, menu ini adalah menu stok menipis. Ini adalah menu yang stok yang telah kita setel tadi waktu di barang masuk ya kan, minimalnya berapa. Jika ada di bawah itu, kita bisa tambahkan langsung dari situ ya. Sudah kita tambah stok 1000. Oke, kita simpan, selesai. Ini adalah data stok yang baru kita tambahkan ya. Kita pilih. Oke, ini mutasi ya. Mutasi seperti catatan barang masuk, barang keluar, dan juga statusnya ya. Oke, selanjutnya kita ke menu laporan stok. Nah, laporan stok seperti ini, bisa kita print atau juga bisa kita download file format file Excel. Oke, selanjutnya ke menu data penyesuaian. Ini enggak terlalu penting ya. Oke, selanjutnya laporan keluar masuk. Nah, misalnya kita buat tanggal 1 hingga tanggal 2 Oktober, kita filter, dia akan muncul laporan data keluar masuk barang. Ini semua data barang yang ada ya akan muncul. Namun jika misalnya nggak ada transaksi data keluar masuk barang, maka dia akan menambahkan 0. Bisa juga disimpan ya atau langsung di print. Oke, selanjutnya data supplier. Nah, di sini kita bisa menambahkan data supplier. Misalnya nama supplier kita buat Aseng. Oke, nomor handphonenya 08 sekian dan alamatnya misalnya kita buat ada di Batang Serangan ya. Kabupaten Langkat. Oke, simpan. Oke, dia akan otomatis tersimpan di data supplier. Oke, sekarang kita akan coba tambah data pelanggan ya. Kita tambah data pelanggan, masukkan nama pelanggan. Bisa kita tambahkan Budiono Siregar. Oke, misalnya Budiono Siregar. Nomor telepon
bebas ya, 08 bla bla bla. Alamat misalnya kita buat di Gotong Royong, sebuah kampung gotong royong. Simpan. Oke, selesai. Data pelanggan otomatis terinput atau tersimpan. Bisa juga kita edit. Misalnya kita edit namanya dari Budiono Siregar jadi Budiono. Kita simpan. Selesai. Data otomatis terupdate. Oke, selanjutnya manajemen user ya. Kelola user. Nah, di hak user ini kita bisa mengeditnya ya. Ini adalah data admin dan juga aktivitas yang telah dilakukan, dan itu data diri, read only ya, tidak bisa diedit ya. Nah, di sini baru kita bisa edit profil. Misalnya ini admin, passwordnya hanya admin yang bisa mengubah. Nah, misalnya kita edit nomor telepon, kita akan masuk ke nomor telepon 08 bla 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 bla. Bisa juga kita select avatar ya. Oke, selesai, dia akan otomatis tersimpan. Oke, kita akan kembali. Oke, password juga bisa ya, tapi untuk menghemat waktu kita lanjut ke jabatan user. Oke, di sini adalah menu untuk mengatur jabatan user ya. Ini yang hanya bisa mengubah itu admin, dan yang diubah itu operator atau yang di bawah dari admin. Dan di situ adalah menu-menunya, dan kita bisa atur untuk rentang ketentuan hak akses, yaitu dari 0 sampai 5, yaitu sesuai dengan jumlahnya. 0 itu tidak bisa apapun, dan 1 hanya bisa 1, 2 hanya bisa 2 fitur, dan seterusnya hingga sampai 5 fitur, yaitu semua bisa. Oke, itu saja. Oke, selanjutnya kita ke menu setting ya, atau pengaturan. Kita akan mulai ke general setting. Ini adalah menu untuk mengatur logo dari nama perusahaan, alamat, nomor telepon, itu yang akan muncul di surat jalan nantinya. Ini adalah tema website ya. Nah, misalnya nih kita bosan gitu kan, kita bisa gonta-ganti tema. Oke, selesai. Oke, saya rasa segitu saja review singkatnya. Bye.